Perkenalkan, saya adalah Gus Mardi, guru MAN 1 Tanah Datar. Seorang guru itu harus menjaga penampilannya. Seorang guru harus semangat dan bertegur sapa dengan peserta didiknya, harus membangun jembatan hati dengan peserta didiknya. Kemudian seorang guru itu harus menambah wawasannya, harus selalu membaca. Seorang guru tidak boleh malas membaca. Seorang guru harus selalu menambah dan memperluas wawasannya. Seorang guru itu adalah panutan dan pedoman bagi peserta didiknya. Maka seorang guru harus mencontohkan budaya membaca di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Gus Mardi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 batch 2 Al-Quran Hadis di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya mengajar Al-Quran Hadis di MAN 1 Tanah Datar. Mohon bimbingannya, dan saya akan mengajar pada materi hadis, sunnah, khabar, dan athar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan disiapkan dulu berdoa. Silakan. Siap, gerak. Format, gerak. Gerak. Doa dimulai. Baik, Bapak ambil absen dulu ya. Aditya Ahmad Aziz sakit. Sakit apa ya? Belum tahu. Aliyah, Citra, Aisyah, Divya, Dimas, Edward, Farel, Luna, Muhammad Syahrizal, Naila, Nazwa, Nurul, Yultidel. Oh, dia ajar ada kegiatan ya. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai hadis, sunnah, khabar, dan
atsar atau kita baca asar. Jadi kita bahas hari ini adalah hadis, sunnah, khabar dan asar. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah apakah sebelum diangkat menjadi nabi, ucapan nabi, perbuatan nabi dan takrir nabi dapatkah dikatakan sebuah hadis? Coba. Tidak, apa alasannya? Karena belum diangkat menjadi nabi. Ada yang lain yang mengatakan itu disebut dengan hadis? Ada? Jadi itu juga disebut sebagai hadis ya. Misalnya hadis tentang Nabi bertahanut di Gua Hira. Apakah ketika itu Nabi sudah jadi nabi? Belum kan? Tetapi itu disebut dengan hadis. Hadis tentang Nabi bertahanut di Gua Hira. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah hadis-hadis yang tersebar sekarang dapat dibuktikan sebagai yang bersumber dari Nabi? Apakah hadis-hadis yang kalian ketahui hari ini dapatkah kita buktikan itu memang berupa hadis dari Nabi? Ataukah bisa jadi itu ungkapan-ungkapan yang biasa aja? Bisa. Bagaimana caranya? Oh, berdasarkan riwayat yang ada. Oke, yang lain? Apa lagi kira-kira? Dimas mengatakan bisa kita buktikan bahwasanya itu memang dari Nabi berdasarkan riwayat yang ada. Yang lain apa lagi? Apa lagi kira-kira? Yuk, apa kira-kira? Coba berikan alasan yang lain, Farel. Apa Farel? Belum tahu? Iya. Bisakah hadis-hadis yang kita ketemui hari ini, bisakah itu kita katakan memang itu berasal dari Nabi atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Ya, sebagian hadis ada dari orang-orang lain kecuali Nabi. Seperti hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Bukhari. Oh iya. Tapi itu kan dari Nabi kan? Yang meriwayatkan itu kan memang Imam Tirmizi, tapi itu kan sumbernya dari Nabi. Itu dari Nabi kan? Misalnya hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Itu kan kata-kata itu kan memang dari Nabi kan? Berarti hadis Nabi kan? Berarti kita membuktikannya dengan apa? Dengan riwayat yang ada. Apa riwayatnya? Bisa melalui kitab, bisa dengan rangkaian riwayat yang ada itu. Memang itu bersumber dari Nabi dan bisa dibuktikan bahwasanya itu adalah dari Nabi. Yang ketiga, apakah semua yang bersumber dari Nabi adalah wahyu? Kenapa tidak? Misalnya ucapan Nabi. Kalau Al-Quran yang Nabi sampaikan, itu wahyu kan? Nah, kalau hadis ini wahyu itu enggak? Kenapa tidak? Karena itu. Oh, jadi kalau wahyu itu terbatas yang dari Allah ya? Tapi kan ada hadis kursi itu. Hadis kursi itu kan dari Allah tuh. Hadis kursi adalah lafaznya dari Allah, tetapi maknanya dari lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Hadis kursi itu. Gimana? Jadi hadis adalah wahyu. Jadi wahyu itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa hadis. Apa dalilnya? Ada dalam surat An-Najmi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukanlah yang dikatakan Nabi Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadis. Kenapa kita harus belajar hadis? Karena mata pelajaran kita Al-Quran dan hadis. Itu ya. Itu kan betul juga itu. Kan betul juga itu karena mata pelajaran kita adalah Al-Quran dan hadis. Alasan lain apa? Apa alasan lain? Karena hadis bersumber dari Nabi. Oke.
Apalagi kira-kira yang lain? Karena dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Siapa yang berpegang teguh dengan dua itu akan pernah tersesat. Berarti sebagai petunjuk ya. Berarti karena hadis adalah sebagai petunjuk. Bukankah dengan Al-Quran sudah lengkap? Ya kalau sudah Al-Quran, mungkin Rasulullah itu membawakan hadis. Wah, betul. Jadi, kalaulah Al-Quran itu sudah merincikan, tentu nggak perlu lagi Nabi menjelaskannya. Jadi, Al-Quran sifatnya adalah ada yang bersifatnya umum, Nabi yang menjelaskannya. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin kalian membagi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Silakan kelompok 1 nanti di sini ya, sini. Kelompok 2 di situ, kelompok 3 di tengah-tengah sini. Tugasnya adalah, jadi nanti di kertas itu dibikin bisa berupa peta konsepnya atau buat penjelasannya di situ. Nanti kalau di kelompok ini tinggal 2 orang dan pergi 2 orang. Kelompok ini tinggal 2 orang, pergi 2 orang. Kelompok itu tinggal 2, pergi 3. Yang tinggal menjelaskan ini boleh nanti ditempel aja di kacanya nanti. Terus dijelaskan atau langsung duduk di sini juga boleh. Oke, kerjakan. Dikerjakan langsung. Ya, yang 2 orang tinggal di sini menjelaskan materinya. Nah, ya, 2 orang tinggal di sini ya menjelaskan materinya. Berarti definisinya, berarti bisa bikin peta konsepnya. Misalnya hadis, kasih kotak-kotak kan. Ya, pandai lah buat sini nanti kan. Hadis, ini hadis. Misalnya buat sini, di sini lo buat judul atasnya hadis. Buat ke bawah panah kan. Nah, ya, bikin peta konsepnya lebih mudah. Boleh, tapi 2 membahas hadis dan sunnah nanti ya. Nah, bisa, lebih mudah pakai itu lagi. Atau kayak ini. Nah, ini kan hadis ini, sunnah hadis itu kan, itu juga. Bikin lebih pakai peta konsep lah yang lebih mudah menjelaskan. Ini kelompok berapa nih? 3, berarti persamaan dan perbedaan ya. Nah, berarti buat bikin peta konsepnya nanti ya. Saya bikin peta konsepnya. Hah? Ya. Apa persamaannya? Persamaan. Nah, persamaan berarti kasih poin sini 1. Apa nanti kan? Persamaannya berapa poin persamaannya di situ? Bisa buatnya 1 dulu 1. Apa kira-kira 1 kan? Buat agak besar-besar sedikit. Nah, tuh. Dah. Khabar dan asar tengok. Khabar dan asar. Bab semester 2. Semester 2. Halo Pak. Ima kirim di WA ya. Ramadan Pak. Azan orang. Ini waktu diundur. Berarti kalau udah azan orang kita istirahat dulu ya. Pak yang mau Pak. Tapi belum keluar lagi orang nih. Pak yang mau Pak. Aiko. Halaman berapa? Nah, itu bab 7 halaman berapa, Zal? Oh, 79. 79 tadi. 89. 89. Bisa buka ruangan. Anda mungkin tidak memiliki aplikasi. Apa?
Oh, atsar. Dokter aku. Bedanya Nah, kabar apa? khabar dan asar tadi situ. Kabar, atsar. Yang khabar tuh. Buat bantu peta konsep ya. Baca Roba. Peta konsep tuh kan kayak gini. Buat apa situ judulnya dulu? Apa judulnya di situ tadi? Khabar. Buat khabar dulu. Soalnya khabar. Buat khabar judulnya di tengah-tengah kan? Atau boleh di tengah-tengah kan? Atau bisa khabar dan asar. Lalu buat khabar nih, kasih panah kan ke bawah. Kasih poin-poinnya. Apa khabar itu maksudnya? Nanti asar kasih pula apa pula poin-poinnya. Kalau mode biasa Jawa apa? Media bahasa kayak gimana? Kabar, pengertian, itu terbagi. Bisa juga misalnya kabar. Nanti pengertiannya tuh kasih panah bawahnya gitu. Indah, kan Iko kabar. Itu pengertian kabar. Terus itu Beko, misalnya ada Oh, nulis kayak biasa. ya, Nulis kayak gini aja. Ucap kita konsep. Kita konsep lah, kita konsep. Kita konsep tuh nggak perlu ke garis, nggak perlu. Pokoknya dia, Kabar dan atsar. ya, biar ada sendinya sedikit. Biar ada sendinya. Ini udah bagus tulisannya nih. Diskusikan apa yang mau dibikin di situ. Kabar. kabar. Kabar dan atsar. Orang pintar di Anis. Ini terekam masih di situ ha? Pertama dulu. Coba. Baru perbedaan. Coba apa persamaannya? Menurut ulama itu sama karena sama-sama disadarkan kepada Nabi. Terus Yang kedua, ulama membedakan antara sunnah dan hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, sedangkan hadis adalah perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang. Dengan demikian, persamaan antara sunnah dan hadis adalah bersumber dari Nabi. Jadi persamaannya semuanya ini bisa berasal dari Nabi. hadis Kalau itu Allah adalah tidak. apa? Apa tadi? Oh, hadis itu maksudnya kan sama-sama wahyu. Jadi statusnya hadis itu wahyu, Al-Quran juga wahyu kepada Nabi itu maksudnya. Jadi kalau yang empat nih, hadis, sunnah, khabar dan asar persamaannya, Sama-sama disandarkan dari bisa semua ini bisa disandarkan kepada Nabi. Coba kalau yang perbedaannya apa? bedanya kalau sunnah segala yang dinukilkan dari Nabi. Kalau khabar Di dalamnya semua riwayat yang berasal dari Nabi. Yang bukan dari Nabi. dari Nabi. Kemudian kalau asar Digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi. perbedaan Al-Quran dan hadis apa? Oh, poin-poin yang penting. Ya itu yang dijelaskan nanti dari segi bahasa dan makna apa perbedaannya. Al-Quran diturunkan Allah. Nah, coba dulu perbedaan Al-Quran dan hadis dari segi bahasa dan makna. Coba apa dari segi bahasa Al-Quran dan hadis bedanya? Coba. Kalau Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah dan diterima dalam bentuk wahyu. Sedangkan hadis perkataan Nabi Muhammad SAW bahasa dan maknanya dari Nabi sendiri. Nah, coba apa kesimpulannya di sini? Jadi kalau dari segi bahasa Al-Quran apa? Segi bahasa Dari segi bahasa bahasanya dari siapa Al-Quran tuh? dari Allah. Bahasanya dari Allah. Kalau maknanya dari siapa? Dari Allah. Kalau hadis? Dari Nabi, Hadis bahasanya dari siapa? Allah, Bahasa Hadis? dari Nabi. Nabi. Maknanya? Dari Allah. Maknanya dari Allah. Hadis nih Dari Nabi sebenarnya Pak. dari Nabi. Jadi kalau hadis saja, bukan hadis kursi ya. Kalau hadis saja, hadisnya maknanya dari Nabi, bahasanya pun dari Nabi. Al-Quran maknanya dari Allah, bahasanya pun dari Allah. Yang lagi periwayatan, coba periwayatan. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Al-Quran harus dibaca apa adanya, seperti adanya diturunkan dan diajarkan. Al-Quran tidak boleh diucapkan dengan
redaksi berbeda karena menghilangkan unsur kemujizatan. Iya, apa intinya? Apa intinya? Apa intinya kira-kira? Kalau Al-Quran tuh dibaca dengan apa adanya yang secara tertulis. Kalau hadis? Kalau hadis diucapkan secara redaksi atau lafaz belum. berbeda tanpa mengurangi maknanya. Maksudnya apa tuh? Itu kan masih itu kan? Iya, Pak. Jadi kalau dari segi periwayatannya, Al-Quran itu apa yang diterima dari Allah bahasanya, itu pula yang disampaikan. Nggak boleh beda-beda. Meskipun maksudnya sama. Tapi kalau hadis, bisa bahasanya beda asalkan maknanya sama. Misalnya, contoh bahasa Indonesia ya. Saya pergi ke pasar hari Minggu. Itu bahasa aslinya. Bisa nggak kita ganti bahasa yang lain? Maknanya sama. Bahasa lain bisa ya, Pak? Nah, misalnya bahasa aslinya gini, saya pergi ke pasar hari Minggu. Nah, bisa nggak kita ganti dengan bahasa yang lain? Tapi masih sama maknanya. Apa contohnya? Awak pergi ke pasar hari Minggu. Nah, itu kan masih sama kan? Coba bahasanya masih bahasa Indonesia, tapi makna udah tukar bahasanya, maknanya sama. Hari Minggu saya ke pasar. Sama nggak maknanya? Sama kan? Meskipun lafaznya sudah berbeda, udah diputar-putar, tapi masih sama maknanya. Nah, itu yang disebut dengan dari segi periwayatannya. Kalau Al-Quran, apa yang diterima, kayak itu juga, nggak boleh ditukar-tukar. Nah, kemudian dari segi kemujizatannya apa? Kalau Al-Quran kalau di mujizat itu asli. Kalau hadis? Kalau hadis tuh Enggak asli. aslinya, Pak. Nah, gimana dia? Gimana dia? Gimana dia? Kalau Al-Quran lafaz dan maknanya adalah mujizat. Nah. Kalau hadis bukan merupakan mujizat. Ah iya, itu bedanya. Itu aja ya. Kalau Al-Quran adalah mukjizat, kalau hadis enggak mukjizat ya. Segi bacanya coba. Bedanya. Kalau Al-Quran bernilai ibadah, Kalau hadis? mendapatkan pahala. Hadis? Kalau hadis mendapatkan pahala, bukan ibadah. Ah, Hadis lah. mana hadis? Kita baca hadis dapat pahala atau enggak? Dapat pahala kan? Baca buku pelajaran dapat pahala atau enggak? Dapat. Nanti kalau hadis tidak boleh dibaca dalam keadaan sholat. Oh bisa. Hadis nggak dibaca dalam bacaan sholat, tapi ada hadis dibaca kok. Misalnya doa iftitah. Itu kan hadis Nabi kan? Hadis Nabi. Iya, itu ada dari Nabi, sumber itu Nabi yang ngajarkan tuh. Iya. Iya, Nabi ngajarkan tuh, Bang. Tapi kan segala yang dari Nabi itu hadis. Kan Nabi mengajarkannya sholat kayak gitu tuh hadis juga kan? Iya, beda. Apalagi apa bedanya hadis dengan Al-Qur'an nih dari segi cara membacanya? Kalau Al-Qur'an sudah ditentukan pahalanya satu huruf berapa? 10. 10. Kalau hadis ada enggak ketentuannya? Enggak ada. Ya pahala aja, cuman enggak ada ketentuannya. Satu huruf hadis itu dapat pahala berapa enggak ada ketentuannya. Tapi kalau Al-Qur'an langsung ada penjelasannya, satu huruf 10 pahalanya. Nah, di situ letak beda ya. Kalau berpahala sama-sama berpahala. Nah, bisa dipahami nih? Insyaallah. Oh. Nah, udah tuh udah selesai tuh. Iya. Nah, usul fikih lagi, cepat. 4 menit lagi ya. Ini kelompok 3 udah siap nih, kelompok 1 belum, kelompok 2 dah. Ini yang menjelaskan siapa nanti di sini? Ah, udah paham nih maksudnya ini, yang ditulis nih. Enggak inyo dong, Pak. Nah, harus paham, jangan terlalu banyak ditulis, tapi paham. Menurut ulama-ulama. Ayo cepat. Apa itu khabar, apa itu asar? Menurut ulama hadis apa khabar tuh? Nah, itu yang paling penting diketahui. Dah? Oke, udah selesai ya. Silakan ditentukan orang-orangnya yang tinggal dan yang pergi. Silakan ditentukan yang tinggal dan yang pergi ya.
Jangan sampai nanti menunggu-menunggu lu. Ada pertanyaan terus menunggu, ada pertanyaan terus menunggu. Jangan. Ada pertanyaan langsung ada jawabannya. Ya, jangan menunggu-menunggu ya. Tidak boleh menunggu-nunggu. Ada pertanyaannya langsung diberikan jawabannya. Nah, yang pergi harus mengajukan pertanyaan nanti kepada yang kelompok yang tinggal itu. Kelompok 1 nanti ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke 1. Nah. Kelompok 1 materinya hadis dan sunnah dan hadis dan sunnah. Kelompok 2 khabar dan asar. Kelompok 3 perbedaan dan persamaan. Ditanya di Dimas langsung kita ketir. Lo kan terketir, boleh ketir. Harus pede menjawabnya. Bisa jawab. Kalau seandainya nggak ada di materi kita, gini aja jawabannya. Itu kan mohon maaf, itu kan bukan materi saya. Itu. Batasi nanti luasnya. Untuk tahap pertama kelompok 1 3 orang pindah ke kelompok 2. Kelompok 2 2 orang ke kelompok 3. Kelompok 3 2 orang ke kelompok 1. Nah, tadi kan udah ditentukan kelompoknya. Nah, sekarang silakan beraksi lagi, silakan. Ayo silakan. Kok persamaannya perbedaan, Pak? Ya. Yuk, silakan. Yuk, silakan jelaskan. Yang pertama, baca salam dulu ya, baru jelaskan. Kami dari kelompok ini jelaskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah. Kau udah ada tuh tabelnya tuh. Jelaskan. Sama hadis sunnah Waktu menjelaskannya 1 menit aja ya. Ya. Waktu menjelaskannya 1 menit aja, jangan lama-lama. Segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya semua riwayat yang bukan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Poin kedua, perbedaan Al-Quran dan hadis. Pertama, perbedaan dari segi bahasa dan makna. Al-Quran dari segi bahasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. sedangkan jamaknya adalah secara terminologi atau istilah kabar adalah segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi dan para sahabat. Jika setiap hadis termasuk kabar tetapi tidak setiap kabar adalah hadis. Dari segi perkataan, apapun bentuknya, Al-Quran dibaca materinya boleh berubah asalkan maknanya rumah yang sebagiannya. Aksar juga berarti nukilan atau bisa disebut juga yang di nukil kok Pak. Mantap. Iya boleh lah. Ini bahkan jangan dibacakan semuanya. Ini kan terlalu panjang nih yang disampaikan. Tuh inti aja yang kabar itu apa, yang asar itu apa, udah selesai. Bacakan semuanya. Kalau dibacakan semua tambah nggak paham orang. Nah coba yang Adit ketahui tentang asar itu apa? Ada sampaikan itu. Kata asar sinonim atau artinya sama dengan hadis. Asar adalah perkataan Apa? lafalnya dan membacanya
Oke gas, oke gas. Nah, itu makanya jangan banyak ditulis. Kalau banyak ditulis makin banyak pertanyaannya. Apa yang dinukilkan tuh? Apa yang dinukilkan tuh? Dua pendapat. Bukan. Dinukilkan tuh sama dengan diriwayatkan. Oh. Ada tadi istilahnya mauquf. Mauquf itu apa pula tuh? Iya, mauquf. Iya, ada pertanyaan mauquf. Apa pula mauquf tuh? Mau Pak. Iya, tadi sebentar kok awak baca baru. Ya mauquf, mauquf, apa mauquf tuh? Yang pasang topinya, Dit. Yang disandarkan kepada sahabat. Mauquf. Ya Pak. Lebih betul Pak. Yang disandarkan kepada sahabat Pak. Ya. Ya, maksud disandarkan itu apa? Yang disandarkan kepada sahabat itu Diserahkan. yang diserahkan kepada sahabat. Yang lebih tepatnya apa tuh? Lebih tepatnya Diserah kan? Bukan diberikan, masa diberikan? Tuh, diriwayatkan Pak. Bisa. Ya, Berarti disandarkan itu artinya sumbernya itu dari sahabat. Oh. Disandarkan nama itu. Berarti bersumber. Bersumbernya dari sahabat. Kalau yang mauquf, kalau yang marfu'. Yang disandarkan kepada Nabi. Nah, berarti kalau yang marfu' berarti itu sumbernya dari Nabi. Kalau yang maqtu', Mana aku mau tuh sekarang. ada maqtu' itu ya. Nah, kalau yang maqtu' itu artinya ada tuh nak? Tidak. Enggak ya. Kalau yang maqtu' itu disandarkan kepada tabi'in. Tapi Jadi marfu' ya marfu' kepada Nabi, mauqufnya disandarkan kepada sahabat, maqtu'nya disandarkan kepada tabi'in. Oke. Ya, udah kita ganti lagi ya. Ini udah selesai nih. Oke, pindah. Jangan panjang-panjang ya, bentar aja ya. Ringkas aja. Satu menit paling lama menjelaskannya. Ambil kursi lagi itu, ada kursi lagi itu. Ya. Paling lama menjelaskannya 1 menit. Jangan lama-lama kali. Khobar berarti anaba, yaitu berita-berita. Sedangkan jamaknya adalah akhbar. Ada. Jadi kabar itu apa lagi? Kabar adalah, jangan panjang kali. Secara terminologi, Dosa langsung aja. Kabar adalah, nah itu. Iya, makanya jangan panjang kalau dibacakan semuanya itu. Apa kabar tuh yang dipahami apa? Intisarinya dari yang banyak tulisan itu apa kira-kira? Waktu kita cuma sebentar lagi nih. Baiklah, oke. Adalah sesuatu yang datangkan dari selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa diriwayatkan dari Al-Quran dari segi hadis datang dari Nabi Sallallahu Ini lemah. Perbuatan yang dilakukan dalam agama dan tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Unsur pertama dalam hadis adalah unsur pertama dalam hadis adalah apa? Udah ya, berarti unsur-unsur hadis itu apa kira-kira? Sesuatu itu disebut hadis apabila ada unsurnya apa saja. Unsur nasab, riwayat,
Contohnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmizi. Apakah itu salah? Yang saya tanya unsur pertama. Apa unsur pertama dalam hadis? Baik, unsurnya. Unsur hadis. Hadis itu punya Tadi aman kah? nggak terjawab. Apa pertanyaannya? Bisa terjawab artinya. Ragu. Ragu jawabannya. Apa pertanyaannya? Cuma disandarkan. Iya, Farel betul lah. Maksud disandarkan tuh apa? Disandarkan tuh apakah seperti Farel bersandar ke kursi? Apa tuh yang maksud bersandar tuh? Karena menurut saya kalau disandarkan kepada Nabi itu sama seperti memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang lain atau umat-umat yang lainnya. Berarti memberikan Seperti kayak perantara. jadi Nabi Muhammad perantara. Iya enggak sih? Banyak apa tanya tadi Bang? Yang dimaksud disandarkan itu apa? Disandarkan kepada Nabi. Ya. Ya kan hadis wa sunnah. Oh Ya. tanya, kan matan masuk ke situ lah Pak. Ya. Nah, di mana letak matan? Berarti kan unsur-unsur hadis itu udah tadi. Unsur-unsur hadis itu kan ada 3. Ada sanad, ada matan, ada mukharij. Nah, pertanyaannya, Di mana letak matan? oh matannya yang mana? Matan itu terletak di ujung. Di ujung akhir sana. Matan itu terletak di sini gimana? Sini gimana? Capek kedua. Kan tadi tuh Pak disandarkan tuh jadi maksud disandarkan tuh sama kayak bersumber dari Nabi. Itu sumber kece itu dah sunnah. Nah itu dah kece soalnya perkataan Nabi itu sama tuh sunnah Pak. Enggak kami minta. Coba. Kan tentang hadis sunnah kan lah itu tentang pandangan. Ya. Jadi hadis di sunnah tuh Jadi paham berarti Pak. berarti yang dimaksud. Oke, terakhir adalah setelah kalian berdiskusi tadi, kira-kira apa kesimpulannya? Yang pertama, kita ambil persamaan dan perbedaan hadis dan sunnah, khabar dan asar. Apa persamaan keempat istilah ini? Oh, betul. Jadi keempat istilah ini persamaannya adalah bisa bersumber dari Nabi. Nah, apa perbedaannya? Nah, kalau perbedaannya bisa banyak sekali. Nah, misalnya kalau seandainya khabar dengan hadis, khabar itu bisa dari Nabi dan bisa selain dari Nabi. Sedangkan hadis dan sunnah itu hanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian untuk tugasnya adalah itu ada LKPD-nya udah Bapak bikin, ada 4 soal yang harus dikerjakan. Yang pertama, kenapa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan definisi hadis, sunnah, khabar dan atsar? Kenapa mereka berbeda? Apa sebabnya? Yang kedua, tutup dulu ya. Dulu ya, ini ganggu gula nih. Nah, yang kedua, hadis, sunnah, khabar, dan atsar memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, apa persamaan, apa perbedaannya? Tadi udah didiskusikan bersama-sama ya. Yang ketiga, hadis Nabi ada berupa takrir atau ketetapan. Nah, berikan contoh kasus
terkait takrir ini, di mana Nabi mengeluarkan takrirnya. Yang keempat, ada dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Apa yang menjadi perbedaan antara Al-Quran dan hadis? Nah, oke ya. Jadi dikerjakan nih ya, dikerjakan nanti ini di rumah dikerjakan ya. Oke. Sebelum kita pulang, mari kita akhiri ya. Nah, oke. Sebelum kita pulang dan kita sudah selesai mendiskusikan materi hari ini, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.